subsidi seperti apa yang menurut Anda tepat untuk dunia usaha saat ini? Ya tentunya kalau kita bicara pelaku usaha real, kita berharap yang berkaitan dengan beban produksi ya. Beban produksi itu misalnya kalau kita bicara secara overall berbagai sektor, itu berarti ada penekanan di dalam beban produksi listrik misalnya. Ya, biaya listrik ini kan kita tahu bahwa dari waktu ke waktu sustain, padahal kita tahu bahwa memang masih berfluktuasinya di ekonomi global maupun juga domestik. Dan kemudian tentunya fiskal ya, kalau insentif nggak jauh dari fiskal, kalau subsidi berkaitan dengan produksi ya, kami juga di hilir tentunya retail ada jam-jam tertentu itu sepi kunjungan, kurang kunjungan istilahnya, dari pagi kita buka jam 10 sampai jam 3 sore. Nah ini tentunya kita berharap ada subsidi itu. Kemudian insentif ya berkaitan dengan pajak badan misalnya. Nah ini sangat penting karena ini untuk membalance ya kondisi BI rate, karena kita sudah tahu lah pertumbuhan ekonomi kita 2023 itu 5,01 yang menurun dari tahun sebelumnya 5,37. Artinya di situ ada, walaupun indeks kepercayaan konsumen, indeks penjualan real, angkanya masih sama-sama saja 120, 125 ya, bergerak di angka itu. Kepercayaan konsumen juga di atas 100, tetapi pada kenyataannya spending money-nya yang kurang ya. Jadi sudah memakai uang tabungan dan lain sebagainya, kelompok menengah ke atas, dan kita tahu bahwa ada adjustment dalam interest itu pasti mempengaruhi ke purchasing power ya, dan ujung-ujungnya ya kita lihat di raport pertumbuhan ekonomi kita, karena memang konsumsi rumah tangga masih kontributor di PDB kita hampir 51,8%. Jadi ya itu langsung terlihat dari sisi growth of economic ya. Nah, satu sisi kita berharap ada insentif atau subsidi, maksudnya supaya kita masih bisa ekspansi ya. Kalau kami di retail itu membuka gerai toko itu adalah buat growth-nya ya, pertumbuhan di dalam sektoral. Nah, kita tahu bahwa subsidi atau insentif ini kan bisa diambil juga dari neraca perdagangan kita yang surplus. 2023 kan surplus 2,01 miliar US dollar ya, pada tingkat PDB 2023 1,4 triliun US. Jadi kondisinya sebenarnya masih bisa ada adjustment kalau memang BI rate-nya mau dipertahankan. Tapi kalau BI rate-nya masih bisa berubah dengan maksud dan tujuan supaya memang tidak menekan purchasing power atau daya beli dalam hal kredit-kredit yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Nah ini tentunya juga berdampak untuk ke konsumsi nantinya. Baik, tapi kalau kita melihat saat ini pemilu ini kan juga sudah terlihat nih kira-kira siapa yang lebih unggul begitu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha mungkin untuk melakukan ekspansi di tahun 2024 ini? Ya, tentunya. Karena growth of the sectoral, our sector retail itu diekspansi. Kalau tanpa ekspansi kita punya market productivity akan long journey saja ya, standar journey saja. Jadi kita memang sudah memulai untuk di tahun 2024 ini ya, apalagi setelah pemilu berjalan lancar, kondusif, aman ya, kita sudah mulai ada beberapa yang sudah menargetkan buka di 2-3 bulan ke depan ya. Bahkan ada yang kalau yang level minimarket itu per tahunnya itu masih bisa sekitar 500-an, 400-500 toko kecil-kecil ya, 60 meter kan. Jadi itu pasti kita akan sudah mulai menjalankannya. Jadi prinsipnya tetap kita harus produktif, kita harus tetap growth. Nah, growth ini kan tapi harus didukung dengan purchasing power dari masyarakat ya. Jangan sampai purchasing power-nya hilang, ya growth kita juga nggak berarti ya. Kita buka ekspansi itu nggak signifikan dampaknya. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan tentunya perlu adaptif dan relevan, itu sangat penting ya, karena ya semuanya kita berobjectivity ke the Fed, tapi kondisi dalam negeri tentunya ini yang perlu dijaga, apalagi ini masa transisi tentunya, bagaimana menyelesaikan masa transisi pemerintahan yang ada ini dengan best growth of economic ya. Harapannya kan seperti itu mestinya ya. Baik, kita beralih ke Pak Kavi. Pak Kavi tadi sempat disinggung oleh Pak Roy soal purchasing power dan bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal ini bisa mendukung untuk pertumbuhan konsumsi masyarakat begitu. Tapi Anda sendiri menilai apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral lagi mungkin untuk bisa membantu hal ini?
Iya, terima kasih Mbak Ana dan Pak Roy. Kami melihat, dan juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Roy tadi bahwasanya memang, sangat penting untuk menjaga purchasing power dari masyarakat kita. Karena memang, 50% lebih, PDB kita dikontribusikan oleh, sektor konsumsi rumah tangga, yang itu juga menjadi tipikal dari negara berkembang seperti Indonesia. Adapun kalau kita mencermati beberapa kebijakan maupun policy yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, itu memang kalau kami melihat intensinya untuk menjaga balancing antara pro growth dan stability. Ketika Bank Indonesia, masih menahan suku bunga acuannya di level 6%, artinya mungkin dirasakan itu sebagai cost yang relatif tinggi bagi sebagian, nasabah gitu ya, ataupun, cost of credit yang masih, relatif tinggi. Tapi di sisi lain, Bank Indonesia juga memberikan relaksasi terhadap, end user-nya, di antaranya dengan, masih memperpanjang, kebijakan untuk relaksasi loan to value untuk KPR dan KKB hingga 100%. Artinya DP-nya bisa 0%. Nah, itu merupakan salah satu, balancing yang kami lihat, cukup efektif ya, untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kami melihat di sisi fiskal juga subsidi yang diberikan oleh pemerintah, dengan, bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu juga turut menjaga daya beli, masyarakat di level bawah. Tapi kalau kami, bisa mencermati juga yang diperlukan ke depan ini kalau dilihat dari dua sisi, di supply dan demand-nya. Untuk di sisi supply-nya, artinya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah ini menjadi satu hal yang sangat penting karena nantinya digunakan sebagai memitigasi risiko imported inflation. Di tengah kenaikan harga, mungkin harga bahan baku ataupun impor yang belum terrealisasi, ini risiko imported inflation masih cukup tinggi. Oleh karena itu, upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah akan sangat, berarti gitu ya. Dan yang kedua, insentif pajak bagi sektor manufaktur dalam negeri, terutama pada industri padat karya yang berorientasi ekspor. Ini yang kami lihat juga penting juga dilakukan karena begitu ekspor kita sudah melandai, karena harga komoditas utama kita juga, turun, artinya kita harus mampu melihat, area-area atau sektor-sektor mana yang mampu menjadi substitut nantinya. Dan ini, kalau bisa lebih difokuskan adalah sektor-sektor industri yang padat karya namun berorientasi ekspor. Ini untuk sisi supply-nya. Sementara itu untuk sisi demand-nya kami melihat, urgensi untuk merawat kelas menengah ini juga, menjadi penting. Karena disampaikan Pak Arya tadi, semua indikator consumer confidence masih bagus, 125 ke atas. Tapi, willingness to spend-nya ini yang, mungkin masih tertahan. Karena kelas menengah ini sangat rasional, ketika mereka melihat inflasi masih, belum stabil, mereka akan sangat cermat untuk menghitung pengeluarannya gitu. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi tetap rendah ini juga menjadi hal yang penting dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain yang kedua adalah, bagaimana nanti pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia, juga meningkatkan kualitas layanan publik. Karena memang, kalau dilihat wallet size dari, masyarakat kelas menengah yang, baru saja naik kelas ya kita jadi negara berpenghasilan kelas menengah atas ini juga masih, tergolong vulnerable sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat, sekunder maupun tersier ini juga mungkin, akan sedikit terkontraksi. Oleh karena itu, baik di sisi supply maupun demand tadi, kami melihatnya penting untuk, dijaga di kedua sisi tersebut, Mbak. Baik, di tengah banyaknya revisi ke bawah dari institusi internasional untuk pertumbuhan ekonomi kita di 2024 ini, ekspektasi Anda seperti apa, Pak Kavi? Mungkin singkat saja. Iya, kami melihat optimisme terhadap, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih, yakin dan kami masih konsisten dengan, proyeksi awal tahun kami ya, bahwasanya Indonesia masih akan mampu tumbuh positif di atas 5%. Meskipun slightly, above, kita menutup tahun 2023 dengan, pertumbuhan ekonomi tahunan 5,05, tahun 2024 mungkin agak sedikit di bawah 5,03, tapi dengan postur yang lebih, robust gitu ya, dengan beberapa faktor di antaranya yang pertama kita melihat konsumsi yang terjaga, kemudian inflasi yang harapannya bisa terjaga rendah juga, dan juga yang ketiga tidak kalah penting memang rupiah yang bergerak di rentang moderat ini meskipun tertekan penurunan harga komoditas global, namun ada ekspektasi bahwa ekspansifnya PMI negara-negara mitra dagang kita, terutama Cina dan India ini berlanjut di sepanjang 2024. Artinya ada harapan, baik tidak hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal yang mendukung optimisme terhadap kinerja ekonomi Indonesia di tahun 2024.